Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Agustina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dengan judul yaitu pemantapan materi matematika melalui lesson study yang didukung oleh media pembelajaran berbasis TIK di MGMP Matematika SMP Negeri Kecamatan 10 Kota Singkara, Kabupaten Solo. Adapun yang melatar belakangi kami untuk melakukan pengabdian di MGMP SMP Negeri Singkara Kecamatan 10 Kota Singkara Kabupaten Solo berdasarkan hasil observasi dan diskusi dengan beberapa guru matematika di sana. Nah, dari hasil observasi itu ternyata ditemukan masih banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika seperti pada operasi bilangan bulat, konsep aljabar, serta pada bidang geometri. Dan kebanyakan siswa juga masih dilihat kurang serius dan kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, hal ini menyebabkan hasil belajar yang diperoleh masih rendah atau berada di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, guru masih belum mengoptimalkan proses pembelajaran untuk mengaktifkan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik bagi siswa. Nah, berdasarkan itu ya perlu dicari solusi. Nah, sehingga di sini guru perlu mencari mode pembelajaran serta media pembelajaran yang dapat memberikan motivasi, mengaktifkan siswa dalam pembelajaran serta mudahkan siswa dalam memahami materi atau konsep matematika itu sendiri. Nah, salah satu solusinya ini yaitu dengan mengimplementasikan lesson study yang didukung oleh media pembelajaran yang berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, adapun implementasi dari pelaksanaan lesson study itu adalah dengan melakukan kegiatan perencanaan plan. Di sini dilakukan identifikasi masalah yang ada di kelas yang berkaitan dengan pokok bahasan materi, karakteristik siswa, suasana kelas, media, dan model pembelajaran yang digunakan. Terus yang dilakukan adalah kegiatan pelaksanaan do. Nah, di sini merupakan implementasi rencana pelaksanaan pembelajaran yang selanjutnya nanti akan dilakukan refleksi dari pelaksanaan yang disebut dengan C. Nah, ini adalah evaluasi dan penilaian selama pelaksanaan pembelajaran. Nah, menindaklanjuti masalah tersebut dan surat permintaan dari Ketua MGMP Kecamatan 10 Kota Singkara. Nah, tim merasa terpanggil untuk melaksanakan kegiatan PKM di Kecamatan 10 Kota Singkara tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan permintaan, maka judul dari kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan adalah pemantapan materi matematika melalui lesson study yang didukung oleh media pembelajaran berbasis TIK di MGMP Matematika SMP Negeri Kecamatan 10 Kota Singkara, Kabupaten Solo. Adapun tujuan penelitian atau pengabdian yang dilakukan yaitu meningkatkan kualitas proses pembelajaran guru matematika SMP negeri dengan berbasis lesson study yang didukung oleh media pembelajaran berbasis TIK, terutama dalam pemantapan materi bilangan bulat, bentuk aljabar, dan geometri. Yang kedua adalah peningkatan keterampilan guru dalam merancang pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa. Dan yang terakhir adalah peningkatan wawasan guru dengan model pembelajaran aktif yang didukung oleh media pembelajaran berbasis TIK. Adapun kajian teori di sini yaitu tentang lesson study, di mana lesson study itu berasal dari terjemahan dari bahasa Jepang, Jukyu, artinya instruction atau pengajaran atau lesson, pembelajaran, dan Kenkyu, artinya riset, penelitian atau study, kajian. Nah, lesson study yang dalam bahasa Jepang, Jukyu Kenkyu, adalah sebuah pendekatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan pembelajaran di Jepang. Nah, perbaikan-perbaikan pembelajaran tersebut dilakukan melalui proses kolaborasi antara para guru. Nah, Lewis tahun 2002 mendeskripsikan proses-proses tersebut sebagai langkah-langkah kolaborasi dengan guru-guru untuk merencanakan dulu plan, terus langsung mengamati, observe, dan melakukan refleksi atau C terhadap pembelajaran atau lesson. Nah, ini yang dilakukan dalam proses atau implementasi dari lesson study sendiri.
Nah, adapun diagramnya seperti sini, kegiatan plan dusi yang pertama kita merencanakan di sini adalah kita menggali karakteristik dari siswa, mode pembelajaran yang cocok, dan bagaimana media yang cocok untuk karakteristik siswa tersebut. Selanjutnya kita melakukan perencanaan pembelajar dan mempersiapkan alat. Setelah melakukan kegiatan perencanaan, pasti guru harus melaksanakannya. Nah, di dalam pelaksanaan pengajaran itu dilakukan pengamatan oleh guru. Nah, untuk hasilnya tentu kita perlu melakukan refleksi atau evaluasi dari kegiatan yang kita laksanakan, dan tentu harus adanya komentar dan diskusi. Selanjutnya kita lakukan lagi siklus yang sama, kita rencanakan lagi sesuai karakteristik dari siswa sehingga kita laksanakan, kita refleksi lagi sehingga proses pembelajaran ini, pembelajaran matematika semakin menarik oleh siswa dan didukung oleh media-media yang sangat bermanfaat untuk memahami konsep matematika itu sendiri. Adapun metode pelaksanaan yang dilakukan itu terdiri dari 3, yaitu tahap presentasi dan diskusi. Yang kedua adalah persiapan pelaksanaan pelatihan, yang ketiga adalah pelaksanaan pelatihannya sendiri. Pada tahap presentasi dan diskusi, di sini memberikan wawasan kepada peserta atau guru tentang pembelajaran lesson study yang didukung oleh media pembelajaran berbasis TIK pada pembelajaran matematika. Yang kedua adalah pada pembelajaran lesson study, fokus pengamatan kita itu yang nantinya adalah aktivitas siswa dalam kelas. Yang selanjutnya adalah guru merencanakan pembelajaran matematika dengan memperhatikan kemampuan dan kekhasan materi pembelajaran seperti pada operasi bilangan bulat, aljabar, dan geometri, dan macam-macam media interaktif yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran matematika. Pada tahap persiapan pelaksanaan pelatihan, instruktur menjelaskan persiapan pelaksanaan pelatihannya, guru dibagi atas beberapa kelompok, dan selanjutnya pembelajaran dikhususkan untuk materi operasi bilangan bulat, aljabar, dan geometri. Nah, pelaksanaan pelatihan di sini tentunya yang sudah kita jelaskan, kita akan mengimplementasikan lesson study, yaitu ada tahap perencanaan. Guru mengidentifikasi masalah yang ada pada siswa yang berkaitan dengan pokok bahasan seperti suasana kelas, nanti model pembelajaran, persiapan alat-alat pembelajaran, dilengkapi dengan media pembelajaran yang sesuai tentunya. Yang kedua adalah pelaksanaan guru harus mampu mengaplikasikan semua perencanaan yang telah dibuat secara baik dan melakukan observasi yang mendalam terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah tahap refleksi, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran selama pembelajaran matematika berbasis lesson study yang didukung oleh media pembelajaran berbasis TIK yang dilakukan. Nah, hasil dan luaran di sini setelah kita melakukan pelatihan pemantapan pada guru, itu terjadi peningkatan keterampilan guru dalam merancang dan membuat media pembelajaran matematika yang interaktif khususnya pada operasi bilangan bulat, aljabar, dan geometri sehingga dapat diterapkan pada proses pembelajaran matematika di kelas nantinya. Dan menghasilkan di sini guru juga telah menghasilkan media interaktif pada operasi bilangan bulat, yaitu bisa menggunakan color chip dan mistar operasi bilangan bulat, molat. Aljabar itu nanti bisa memahamkan mahasiswa dalam konsep koefisien, variabel, dan konstanta, dan dalam geometri yaitu mencari luas dari selimut bola. Nah, hasil dan luaran di sini yang telah dijelaskan sedikit tadi itu materi tentang bilangan bulat. Di sini kita melancang dengan menggunakan media yang bentuk color chip dan mistar operasi bilangan bulat atau molat. Nah, media color chip ini dibuat dari kertas karton Manila aja yang sederhana. Itu berwarna pink untuk menandakan dia bilangan positif, dan warna kuning untuk menandakan bilangan itu negatif. Nah, di sini media molat juga dibuat dari kertas karton yang tebal yang dalamnya terdapat bilangan bulat positif dan negatif yang nanti kita arahkan geraknya untuk mencari operasi bilangan bulat yang sesuai. Nah, pemanfaatan media ini adalah untuk menentukan operasi kali bagi tambah kurang pada operasi bilangan bulat. Nah, hasil luaran untuk materi bentuk aljabar dimanfaatkan kotak teh dan isinya itu yang membantu guru dalam menjelaskan nanti konsep apa itu variabel, koefisien, dan konstanta sehingga siswa tidak bingung lagi tentang konsep variabel, koefisien, dan konstanta. Dia bisa melihat konteks realnya dalam memahami bentuk aljabar. Dan selanjutnya adalah materi geometri khususnya pada luas selimut bola. Media yang digunakan adalah bola itu sendiri dan tali kur. Nah, ini pemanfaatannya
ini untuk mencari luas permukaan bola nantinya, untuk menemukan luas permukaan bola dengan menggunakan bola dan tali kur itu sendiri. Nah, kegiatan pelatihan yang telah dilakukan pada hari pertama yaitu pembukaan oleh Kepala UPT dan Ketua MGMP Matematika SMP di Kecamatan 10 Kota Singkarak Kabupaten Solo. Yang kedua adalah presentasi tentang lesson study-nya harus dijelaskan dulu dan jenis-jenis media berbasis IT yang bisa digunakan itu nantinya. Yang ketiga ialah merancang dan membuat media interaktif materi operasi bilangan bulat dengan color chip untuk hari pertama. Nah, di sini dokumentasi yang dilakukan untuk hari pertama, ada pembukaan, presentasi lesson study-nya itu sendiri, sehingga guru bisa memahami apa itu implementasi dari lesson study. Yang ketiga ialah membuat media color chip dan memperagakannya di depan kelas. Yang keempat adalah itu menggunakan media IT untuk media color chip-nya. Dan selanjutnya untuk kegiatan pelatihan hari kedua itu merancang dan membuat media interaktif pada operasi bilangan bulat dengan menggunakan mistar operasi bilangan bulat atau molat. Nah, ini dokumentasi untuk hari kedua. Nah, di sini guru-guru telah membuat mistar operasi bilangan bulat atau molat. Nah, nanti guru memperagakannya di depan kelas dan juga ini membuat jenis bentuk media IT yang bisa digunakan untuk operasi bilangan bulat itu sendiri. Dan hari ketiga yaitu manfaatkan kotak T dan isinya untuk memahami konsep dari variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, dokumentasi untuk hari ketiga seperti ini dijelaskan gimana nanti prosesnya itu supaya bisa di-generate siswa bisa memahami definisi dari variabel itu sendiri, koefisien, dan konstanta. Dan kegiatan pelatihan pada hari terakhir atau hari keempat, yaitu menemukan konsep luas selimut bola dengan memanfaatkan bola itu sendiri dan tali kur. Nah, di sini prosesnya dilakukan, guru-guru merangkai membuat bola dengan tali kur dan melakukan perhitungan terhadapnya sehingga didapatkanlah luas selimut bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran. Nah, ini yang ditemukan oleh guru untuk dokumentasi hari keempat. Nah, setelah dilakukan pelatihan selama 4 hari ini, diberikan angket kepada guru, lalu kami akan insya Allah akan melakukan pengolahan dari hasil angket tersebut. Dan ada 3 indikator yang akan dianalisa dalam pemantapan materi pembelajaran ini terhadap media pembelajaran interaktif yang berbasis IT juga. Yang pertama itu adalah peningkatan pemahaman materinya untuk indikator yang pertama. Yang kedua adalah peningkatan keterampilan dan membuat media interaktif. Dan yang ketiga, kemahiran dalam menggunakan media interaktif. Nah, untuk tahap selanjutnya yang sudah masih dilakukan oleh tim, yaitu progres dalam membuat artikel dan juga membuat akan mempublish kegiatan ini di media, terutamanya di koran. Dan selanjutnya juga kami sudah membuat atau sedang melakukan editing untuk videonya sebagai hasil luaran. Dan itu adalah hasil dari atau laporan kemajuan dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh tim. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.